Saya akan share untuk silabus mata kuliah kita ini. Jelas? Kelihatan nggak? Bisa jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi nama dalam bahasa Indonesianya, mata kuliah kita ini sebenarnya pengantar hukum internasional. Terus dalam kurikulum yang terbaru, itu tulisannya adalah hukum internasional. Ya, itu kita manut negara saja. Sama dengan nama prodi kita, itu tahun ini oleh negara itu juga berubah. Kalau Anda itu kan prodi hubungan internasional. Tahun kemarin masih ada nama ilmunya, prodi ilmu hubungan internasional itu. Jadi ya itu cuma aturan negara saja. Jadi nggak mempengaruhi kita secara teknis gitu. Saya ulangi, nama mata kuliah kita ini yang sudah bertahun-tahun kita ajarkan namanya adalah pengantar hukum internasional dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan public international law. Jadi ada nama publiknya. Jadi karena hukum itu ada dua, nanti kita jelaskan. Ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, ada hukum privat. Hukum publik itu adalah dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya hukum pidana, hukum publik. Kalau private itu namanya hukum perdata. Nah, itu dalam hukum nasional. Nah, dalam hukum internasional memang ada perbedaannya nanti, bahwa yang namanya public international law itu tidak mesti hukum pidana internasional, tetapi salah satunya adalah hukum pidana, sehingga pengertiannya meluas dalam hukum internasional. Nah, sehingga sesuai dengan buku yang kita pakai adalah bukunya Profesor Mokhtar Kusumaatmadja. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini siapa toh? Beliau adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja ini adalah karir beliau sebagai Menteri Luar Negeri. Nggak tanggung-tanggung jadi menteri ya 15 tahun lah, kira-kira gitu kan. Dan ini di eranya Pak Presiden Soeharto. Kita orang HI itu punya kaidah dalam menyebut jabatan presiden, jabatan duta besar atau ambasador. Istilah presiden and ambassador itu melekat dan tidak mengenal mantan. Saya ulangi, dalam konvensi Wina, itu Vienna Convention menetapkan bahwa sebutan presiden dan sebutan ambasador tidak mengenal mantan. Jadi yang namanya ambasador itu ambasador. Istrinya namanya Madam Ambassador. Itu meskipun sudah pensiun tetap disebutnya Madam Ambassador. Madam Ambassador. Sama dengan presiden. Meskipun Ibu Megawati itu sekarang bukan presiden atau Pak SBY bukan lagi presiden in charge, tetapi atau official, tetapi beliau dalam pergaulan hukum internasional tetap disebut sebagai Presiden Megawati, disebut sebagai Presiden Habibie, Presiden SBY, itu tetap. Jadi itu ada aturannya, namanya Code of Conduct, kode etik dalam hubungan internasional. Maka dulu pernah ada salah paham pada saat Presiden Indonesia sudah ganti tahun 2015 ini kejadian. Itu kan Presiden SBY begitu selesai jadi presiden, itu kan diangkat oleh PBB sebagai presiden SDGs. Kantornya ada di Daegu, Korea Selatan. Kayaknya sudah ada yang pernah ke Korea Selatan ya. Itu di Daegu, Korea Selatan. Ya kotanya sejuk, nyaman gitu ya. Kayak Bantul lah kira-kira gitu lah. Daegu itu nyaman, bersih sekali.
maka dipakai kantornya Pak SBY memimpin SDGs International di bawah PBB. Nah, itu di Seoul, di Bandara Seoul, sama di kota Daegu, itu selamat datangnya kan dalam dua bahasa itu. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu dikenal luas di sana. Mungkin bukan karena pelajar, karena pekerja kita banyak di sana. Bunyinya kan begini, bunyinya kan selamat datang Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono di kota Daegu. Nah, jadi the peaceful and clean city bla 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 bla, gitulah kira-kira gitu. Nah, pada saat minggu itu spanduk itu kan dipasang nggak hanya sehari dua hari. Ada kunjungan DPR RI ke Korea Selatan, salah satunya ke daerah Daegu. Karena kalau kita dari Seoul itu ke Daegu, nanti lewat situ Anda akan sampai ke Busan, ya kira-kira 3 jam lah. Itu melihat spanduk itu tahun 2015, padahal Indonesia sejak 2014 Presiden sudah ganti Mr. Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Karena anggota DPR kita ini mungkin nggak belajar hukum internasional, dia bikin pernyataan pers dan dimuat besar-besar di harian nasional kita bahwa Korea Selatan harus minta maaf kepada Indonesia karena Presiden Indonesia sudah ganti gitu. Mestinya adalah Mr. Susilo Bambang Yudhoyono tanpa presiden karena Presiden Indonesia sudah ganti Bapak Presiden Joko Widodo. So, itu dimuat besar-besar di Indonesia. Bagi kita orang HI itu lucu sekali statement ini karena ada dalam Code of Conduct atau kode etik hubungan internasional itu pengaturan-pengaturan tentang sebutan. Maka ada komunikasi diplomatik dan akhirnya ya tidak ada koreksi juga, tapi gone with the wind. Nah, isu itu lalu pergi begitu saja. Kenapa? Karena hanya menunjukkan bahwa itu tidak belajar tentang konvensi Wina, tentang sebutan yang melekat kepada presiden dan kepada ambasador. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Tidak boleh sebenarnya kita menyebut Bapak SBY gitu dalam pergaulan internasional, nggak boleh. Menyebut Ibu Megawati itu nggak boleh. Menyebutnya tetap Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Clinton, Presiden and so on, Presiden Trump. Oke. Nah, kembali ke Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang bukunya akan kita pakai ini. Beliau adalah ahli hukum internasional, khususnya ahli hukum laut. Jadi pada tahun 1982 itu terjadi kesepakatan hukum laut internasional di PBB yang ditandatangani oleh 138 negara. Itu namanya UNCLOS. UNCLOS besok saya cerita UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea yang ketiga tahun 1982. Siapa ketua komisi PBB yang membidangi hukum laut internasional itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, Minister of Foreign Affairs Republik of Indonesia. Jadi Pak Mokhtar adalah ketuanya hukum laut internasional di bawah PBB, ketuanya beliau, ketua komisinya. Sehingga saya tidak ragu sama sekali untuk menggunakan buku yang beliau wariskan pada kita tentang prinsip-prinsip utama dalam hukum internasional, yaitu dari sub pengertiannya, lalu subjek hukumnya, objek hukumnya, kemudian sumber hukumnya, dan nanti ada sejarah hukumnya. Bukunya itu sama dengan judul mata kuliah ini, yaitu Pengantar Hukum Internasional. Bukunya biru. Bukunya biru. Nanti kita kasih yang itu filenya, kita kasih file. Baik, jadi yang akan kita pelajari sampai dengan mid, target saya buku itu selesai. Buku itu terdiri 9 bab, tetapi nanti saya mampatkan untuk yang sejarah Anda nanti baca sendiri. Saya menyampaikan the
the principle saja, momentum-momentum sejarah pentingnya saja. Baik, saudara sekalian, jadi bahasan kita lewat bukunya Profesor Muhtar nanti akan membahas mengenai pengantar umum, pengertian umum tentang hukum internasional. Tentulah itu. Ya. Setelah itu sejarah hukum internasional, beberapa teori hukum internasional, lalu membedakan hukum perdata dan hukum pidana atau hukum publik internasional. Dalam hukum nasional biasa disebut perdata dan pidana, tetapi di dalam hukum internasional itu tidak mewakili kompleksitas hukum. Sehingga saya lebih senang menyebutnya sebagai private law and public law untuk hukum internasional. Karena di dalam public law secara internasional atau international public law itu lebih kompleks isinya daripada hukum nasional. Tidak sekedar hukum pidana. Kemudian sumber-sumber hukum, subjek hukum, dan keterikatan hukum. Nanti juga kita akan pelajari bersama-sama. Buku lain yang saya pakai, tapi ini biar saya saja nanti yang memilihkan babnya, itu karya Profesor Dr. Burmauna. Beliau adalah diplomat karir selama 38 tahun, jadi ambasador 20 tahun, dan beliau adalah profesor hukum internasional. Jadi bukunya juga sangat tebal, itu lebih bercerita tentang teknikal, bagaimana praktek penerapan hukum dalam khazanah diplomasi Indonesia. Jadi itu Profesor Burmauna. Baik, jadi gambaran kita sampai mid, temanya seperti ini. Keuntungan dengan sistem My Class yang baru di semester ini, Anda diperbolehkan dimungkinkan untuk secara fleksibel membuka file-file sebelumnya, setelahnya untuk Anda pelajari secara bebas. Termasuk presensi Anda semuanya sekarang tidak perlu dikelaskan karena secara sistem nanti akan dipisahkan secara tersendiri. Biasanya saya bikin presensi per kelas, tapi sekarang di bulk karena nanti sistem yang akan memisahkannya gitu. Nah, jadi materi ini meskipun banyak, dengan sistem My Class kita insya Allah Anda bisa membuka secara leluasa. Jadi saya harap Anda bisa mempelajarinya dengan baik. Di kelas kita itu juga ada tugas. Jadi kan ada 4 kali ujian kompetensi. Ada di ada di meeting keempat, 8, 12 dan 16. Di sela-sela menunggu meeting itu akan ada tugas. Nah, tugas biasanya saya kasih resume dari semua bacaan atau bacaan yang sudah saya upload di dalam sistem. Kemudian ada nanti kuis, ada forum. Nah, Anda bisa isi relax saja itu, forum atau kuis itu. Untuk Anda berekspresi tentang pendapat Anda tentang suatu hal di dalam hukum internasional ini. Kemudian penilaian misalnya itu nanti akan ada grade kompetensi 1, 2, 3 dan 4 itu 20%, jadi 80. Kemudian tugas itu nanti tugasnya kalau enggak 3 kalau enggak salah, itu nanti kemarin settingannya itu 5% ya. Kemudian nanti ada
diskus atau mungkin tugas tambahan. Tugas bisa 3, bisa 4. Jadi yang 5% masih dicadangkan apakah nanti ada thematic discussion atau tidak. Ya, semuanya by system. Baik. Jadi saudara sekalian, ini materi kita dan Anda seperti yang saya tulis di dalam WA, boleh mengikuti kelas saya di minggu itu, kelas apa saja. Selama Anda bisa mengikuti, ikuti. Pak, saya ikut kelas A, Pak. Enggak apa-apa ikut kelas A. Saya ikut kelas misalnya A, B, C, D, E, F, G, nanti saya bikin 4 kelas misalnya. Anda boleh ikut di kelas yang manapun. Yang penting Anda minggu itu mengikuti kuliah. Presensinya, kalau seperti hari ini, presensinya saya minta Anda tetap presensi di hari itu. Jadi misalnya jadwal Anda hari Selasa ya hari Selasa. Kalau hari Rabu, hari Rabu. Hari Kamis ya hari Kamis. Tapi Anda boleh ikut kuliah di kelas yang manapun. Khawatir saya, kalau tadi kan maunya saya setting 1 minggu open, tetapi tadi saya open 1 minggu gagal, hanya bisa 24 jam. Sehingga Anda boleh ikut kelas yang manapun, Zoom yang manapun, tapi presensi pada hari itu di kelas Anda. Oke. Baik. Kemudian